Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an, amma ba'd. Hadirin jemaah kajian Ba'da Subuh Masjid Al-Fauzin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini Allah senantiasa memberikan kita sampai saat ini karunia-Nya sehingga masih bisa bersujud di hadapannya dalam salat subuh kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dalam kehidupan kita untuk senantiasa dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah Allah, tema yang kita angkat di kajian subuh kita kali ini, ya, ini tema agak berat sebetulnya, ya, terkait dengan bid'ah. Ya. Apa itu bid'ah dan bagaimana itu bid'ah? Karena kata bid'ah ini, ini kalau tidak dipahami dengan bijak dan tidak dipahami dengan benar, maka seringkali istilah ini menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Maka saya akan coba sampaikan, kita bahas dari berbagai sudut pandang para ulama, supaya wawasan kita lebih luas terkait apa itu bid'ah, ya, supaya kemudian kita bisa lebih bijak menyikapi persoalan bid'ah ini, ya. Maka insya Allah kita akan coba bahas dari berbagai macam perspektif para ulama. Jemaah Allah, apa itu bid'ah? Nanti ulama banyak berpendapat dalam mendefinisikan apa itu bid'ah, ya. Jadi definisinya sendiri ulama beda pendapat. Hadisnya jelas sahih, ya. Kullu bid'atin dhalalah, itu yang sering kita dengar, ya. Tetapi dalam mendefinisikannya pun para ulama ternyata beda pendapat, ya. Minimal ada 3 yang saya sebutkan di sini. Ya, misalnya dalam kitab Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa yang disebut dengan bid'ah itu adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syariah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Suatu cara dalam agama yang diada-adakan, yang diinovasi, yang dibuat-buat, ya, yang dibuat baru. Mukhtara'ah itu dalam bahasa Arab, yang diciptakan yang sebelumnya tidak pernah ada. Itu mukhtara'ah, ya. Suatu cara yang dibuat-buat yang sebelumnya tidak pernah ada dalam agama, yang ditujukan untuk menandingi syariat. Syariat sudah ada, dibuat sesuatu yang baru untuk menandingi syariat yang sudah ada. Ini bid'ah versi Imam Asy-Syatibi, yang mana biasanya maksud pelakunya itu ingin bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, ingin bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tapi kemudian dengan cara yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, ini yang ditujukan memang untuk menandingi syariat yang sudah ada. Ini kata Imam Asy-Syatibi, ya. Kemudian dalam kitab yang lain, Fathul Bari, Ibnu Hajar itu mendefinisikan bid'ah, ma'uhditsa wa laysa lahu aslun fi syar'i. Sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang dibuat baru, uhditsa, dan tidak ada cantolannya dalam syariat, tidak ada dasarnya dalam syariat. Nah, nanti dari definisi ini kita akan coba bahas, Pak, apa sebetulnya unsur-unsur bid'ah itu, ya. Di sini ada sedikit isyarat dalam definisi ini, ya. Ma laysa lahu aslun fi syar'i. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada dasar sama sekali dalam agama. Ya, jadi kalau ada dasarnya, nah nanti kita akan bahas bagaimana kalau ada dasarnya. Walaupun dalil itu misalnya sifatnya umum, ya.
ketiga, ma'uhditsa mimma la asalahu fi syari'ah yadullu alaihi, sama ya. Ini definisi itu rajab kembali. Jadi intinya bid'ah itu sesuatu yang dibuat baru, yang diciptakan, yang tidak pernah ada sebelumnya, ya. Dan tidak ada dasar dalam agama, itu disebut dengan bid'ah. Nah, coba kita lihat hadisnya. Hadis tentang bid'ah itu minimal ada 3, ya, yang disepakati oleh para ulama dan hadis yang sahih. Ya. Yang pertama hadis Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatihi, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Hadis ini Nabi ucapkan ketika Nabi khutbah, ya. Dalam khutbahnya Nabi pernah berkata, ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hal atau perkara paling buruk, kata Nabi, itu adalah yang diciptakan, yang dibuat-buat, yang tidak pernah ada sebelumnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru, kata Nabi, itu adalah bid'ah. Setiap yang sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya itu disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini jadi masalah di sini, Pak. Dalam kalimat itu, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Setiap yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah pasti sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu tempatnya di mana? Di neraka. Luar biasa ancamannya, ya. Dan ini yang menjadi titik, ya, perbedaan dari para ulama dalam memahami hadis ini, ya. Maka hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Tapi masalahnya bagaimana cara memahaminya. Kita coba lihat bagaimana pendapat ulama ini. Hadis yang kedua, ini riwayat Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat-buat suatu yang baru dalam urusan kami, ya, dalam agama kami, malah yang sesuatu yang tidak ada asalnya dari agama itu, fahuwarabun, maka dia tertolak, ya. Orang yang menciptakan hal baru dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya dari agama, kata Rasulullah, ya, maka dia tertolak. Nah, di sini nanti ada kata malah yang sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama. Ini akan menjelaskan hadis yang pertama tadi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Hadis yang ketiga, ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." Ini juga hadis yang ulama beda pendapat dalam memahaminya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang memulai sunnah yang baik dalam Islam, siapa yang memulai sunnah yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, yang mengamalkan sunnah yang dia mulai itu. Nah, di sini menjadi dalil nanti adanya bid'ah hasanah dari sini, ya. Siapa yang memulai sesuatu yang baru, yang baik, ya, kemudian diikuti orang-orang lain, maka mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan apa yang dia mulai. Kemudian sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Dalil ada bid'ah sesat, bid'ah dhalalah di sini, ya. Siapa yang memulai sunnah yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang ikut mengamalkan keburukan itu. Nah, dari hadis ini, Pak, ini menjadi penjelas dari hadis yang pertama tadi. Inna kulla bid'atin wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah pasti sesat. Kalau setiap itu dalam bahasa Indonesia artinya setiap itu semuanya, ya. Semua bid'ah itu sesat, ya.
Nah, tapi apakah betul semua bid'ah itu sesat? Ternyata nanti dijelaskan dalam dua hadis berikutnya yang tadi kita baca itu. Ya. Pertama, yang kedua, hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, itu penjelasannya. Siapa yang membuat hal yang baru, artinya bid'ah, yang tidak ada landasan dari agama, yang tidak ada dasar dalam agama. Berarti bid'ah yang satu yang apa? Berarti ada bid'ah yang ada landasan dalam agama. Nah, di sini kalau nanti membagi itu, ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang memang haram, ada bid'ah yang baik. Kenapa? Padahal hadisnya yang pertama mengatakan setiap itu sesat. Nah, ini kita bahas ya. Kenapa para ulama sebagian atau bahkan jumhur ulama, kebanyakan ulama memaknai bahwa hadis yang pertama itu harus dimaknai secara betul-betul ya. Bid'ah apa yang disebut dengan bid'ah yang sesat itu? Karena dua hadis berikutnya itu mencoba menjelaskan apa bid'ah yang sesat. Nah, dari dua hadis ini ya dipahami bahwa bid'ah yang sesat adalah kalau tidak ada sama sekali landasan dalam agama. Tidak ada sama sekali dalil dalam agama. Dalil itu, Bapak Ibu sekalian ya, ada yang umum, ada yang khusus. Contoh begini, baca Yasin setiap malam Jumat, ya, itu ada dalilnya apa enggak? Ya. Kalau dalil khusus, Nabi memerintahkan atau mencontohkan baca Yasin setiap malam Jumat, tidak ada apa? Tapi ada dalil umum, apa dalil umumnya? Bahwa baca Quran itu baik, bahwa baca Quran itu adalah ibadah, bahwa surat Yasin itu ada fadilah-fadilahnya, bahwa malam Jumat itu ada keistimewaannya. Dalil umumnya. Nah, berarti menurut ulama, jumhur ulama itu mengatakan bahwa ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena masih ada landasan dalam agama. Karena bid'ah yang satu itu adalah ma laisa minhu, bid'ah yang sama sekali tidak ada dalil dalam agama, baik dalil umum maupun dalil khusus. Nanti kita bahas ya. Karena nanti kelompok kedua ada yang mencoba memahami bahwa pokoknya setiap bid'ah itu sesat, setiap yang baru itu sesat, tidak boleh. Ya. Ada dua kelompok ulama yang berbeda dalam memahami tiga hadis ini, Pak. Ada ulama ini dan ini kebanyakan ulama. Sayangnya sekarang ini kurang viral. Ya. Yang viral itu justru yang kelompok kedua. Karena kebanyakan ulama 4 mazhab bahkan yaitu sepakat memahami bahwa bid'ah itu yang sesat itu hanya yang bertentangan dengan syariat. Berarti nanti ada bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat, berarti hukumnya boleh. Ini pendapat dipegang oleh kebanyakan ulama dari dulu sampai sekarang. Mayoritas ulama 4 mazhab. Tapi yang sekarang viral tadi itu, yang sekarang viral itu kelompok kedua yang mengatakan semua bid'ah pokoknya sesat di neraka. Ya. Ini kelompok kedua. Kita bahas. Kita coba pahami bagaimana cara berpikir kedua kelompok ulama ini, Pak. Jadi para ulama dalam memahami hadis tentang bid'ah tadi itu terbagi dua kelompok. Ya. Ada kelompok ulama yang memahami bahwa bid'ah yang dianggap sesat oleh Rasulullah itu hanya bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Artinya tidak semua hal yang baru itu disebut bid'ah yang sesat. Ada hal-hal yang baru yang mungkin tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, tetapi dia tidak masuk dalam kategori bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini dipahami oleh kebanyakan ulama dari 4 mazhab. Ini nama-namanya saya sebutkan di sini ya. Ada Al-Iz bin Abi Salam, ini ulama dalam mazhab Syafi'i. Al-Qurafi, ini ulama dalam mazhab Maliki. Abu Syamah Al-Maqdisi, ini mazhab Maliki juga. Ya. Imam An-Nawawi, ini mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu ulama dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Abdin, ulama dalam mazhab Hanafi. Ya. Nanti ada Ibnu Jauzi dalam mazhab Hambali. Jadi semua ulama mazhab sepakat bahwa hadis tadi itu ya tidak boleh dipahami secara apa adanya. Ini bahaya. Memahami hadis secara apa adanya. Bahwa pokoknya semua bid'ah itu sesat. Pokoknya yang baru itu sesat. Maksudnya, makanya nanti banyak ya fatwa-fatwa yang mungkin kalau kita dengar itu kok begitu. Misalnya mihrab itu sesat, bid'ah. Mihrab ini juga ya tempat imam ya yang menjorok ke depan dibuat imam, itu mihrab namanya ya. Itu sebagian ulama yang
Kelompok kedua lagi itu mengatakan itu bid'ah yang sesat. Tidak boleh masjid itu ada mihrabnya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah bikin mihrab di masjidnya. Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi, misalnya tidak boleh membawa jenazah dalam ambulans, ya, karena itu bid'ah. Karena di masa Nabi itu tidak pernah Nabi itu kalau bawa jenazah ke kuburan atau dikubur itu pakai onta, nggak pernah, tapi dipikul. Maka nggak boleh pakai kendaraan, ya, termasuk pakai ambulan. Nah ini ada fatwa seperti itu ya. Ada fatwa lagi misalnya, ini konsekuensi kelompok kedua yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Pokoknya hal yang baru yang tidak melaksanakan Nabi itu semua sesat. Jadi semua jadi haram. Contoh misalnya kalau kita mau makan, biasanya baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh, bid'ah itu. Ya. Kenapa? Karena contohnya dari Nabi, ya, dalam hadisnya disebutkan Nabi cuma baca Bismillah, Arahmanir Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kalau tambahin Bismillahirrahmanirrahim, jadi bid'ah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Setiap yang sesat di neraka. Gara-gara baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan masuk neraka. Nah ini konsekuensi ulama yang memahami kedua dari semua bid'ah pokoknya sesat. Semua yang baru punya bid'ah dan sesat. Jadi banyak nanti kita sebutkan fatwa-fatwanya ya. Nah yang kedua ini memang kelompok minoritas yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, tidak ada pengecualian. Ya. Ini misalnya tokoh-tokohnya ada Ibnu Jauzi masuk yang kedua ya. Ibnu Asy-Syaukani, Imam As-San'ani ini ulama yang memang juga tidak membazar juga ya. Asy-Syaukani, As-San'ani ini di antara ulama yang menolak yang anti mazhab gitu ya. Dan ini diikuti oleh kebanyakan ya ulama-ulama di Saudi atau disebut dengan kelompok Salafi. Yang ini kelompok yang kedua. Ya, ini tokoh-tokoh yang menjadi inspiratornya itu adalah Imam Asy-Syaukani, Imam Al-Jauzi dan As-San'ani. Ya, ini tiga tokoh sentral dalam masalah bid'ah. Ya, dalam kelompok kedua yang tidak ada pengecualiannya. Pokoknya semua bid'ah itu hukumnya besar. Nah, kelompok pertama, ya, ini bid'ah menurut ulama dalam kelompok pertama tadi, jumhur ulama ya, mayoritas ulama dalam mazhab sepakat mengatakan bahwa bid'ah itu bisa buruk, bisa baik. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Ya, kok ini tidak sesuai dengan hadis yang tadi kalau begitu ya? Karena dia mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Tapi kalau ulama yang pertama ini, bahkan ini kebanyakan ulama membagi bid'ah menjadi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Kok bisa? Bahkan sebagian ulama lagi membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang haram. Bukan cuma 2, 5. Ya. Kok bisa? Padahal hadisnya mengatakan semua bid'ah itu sesat. Nah ini yang harus dipahami. Bahwa kadang-kadang dalam memahami hadis itu kita harus mengerti betul bahasa Arab. Ya. Karena kalau kita melihat kata kullan atau kullu dalam bahasa Arab, itu kan terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya setiap. Kullu bid'ah, setiap yang bid'ah. Sehingga dimaknai secara harfiah berarti semuanya dan tanpa pengecualian. Padahal lafaz kullu dalam bahasa Arab kadang-kadang maknanya tidak semuanya, bukan setiap atau bukan semuanya, tapi banyak. Kalau banyak berarti semuanya bukan? Tidak. Banyak, bukan setiap. Contoh, ini salah satu penggunaan kullu dalam bahasa Arab yang artinya tidak semuanya. Dalam Al-Quran, ya, kita baca surat Al-Kahfi itu, wa kana Allahu maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Itu kisah tentang Nabi Khidir yang membolongi perahunya nelayan miskin ya, supaya tadi ambil oleh raja yang zalim. Ya, karena raja di situ, di tempat itu suka merampas perahu-perahu dari nelayan. Ya. Al-Quran mengatakan ya'khudhu kulla safinatin. Raja ini mengambil kulla safinah,
setiap kapal, setiap perahu. Faktanya, apakah setiap perahu diambil oleh raja? Gimana ceritanya? Ada yang tahu ceritanya? Betul nggak? Setiap perahu, semua perahu diambil oleh raja? Faktanya enggak. Makanya Nabi Khidir membawa itu perahu supaya apa? Supaya nggak diambil sama raja. Karena raja itu hanya mengambil perahu yang apa? Perahu yang masih bagus, perahu yang layak. Kalau perahunya sudah bolong, raja nggak mau ambil. Makanya sama Nabi Khidir dibolongi perahu nelayan itu supaya nggak diambil sama raja yang zalim. Nah, ini kan terbukti bahwa lafaz kullu dalam bahasa Arab tidak selamanya maknanya setiap atau semua. Nah, ini dalam ayat ini Allah mengatakan raja ini mengambil setiap perahu. Padahal maknanya tidak semua perahu yang diambil raja, hanya perahu yang baik saja yang diambil raja, ya. Perahu yang bolong, perahu yang nggak bisa dipakai, nggak diambil sama raja. Makanya Nabi Khidir membolongi itu perahu nelayan supaya nggak diambil oleh raja yang zalim. Contoh lagi misalnya dalam hadis, ya, kata kulu dalam hadis yang maknanya tidak semuanya tapi banyak. Contoh misalnya tentang habbatus sauda, ya. Fil habbatis sauda shifa'un min kulli da'in, kata Rasulullah. Dalam habbatus sauda itu, ya, itu ada kesembuhan untuk setiap penyakit. Ya, shifa'un li kulli da'in, kesembuhan untuk setiap penyakit. Benar nggak Pak? Setiap penyakit bisa disembuhkan oleh habbatus sauda. Kalau begitu ya HIV/AIDS juga bisa pakai habbatus sauda, ya. Kalau kita pahami bahwa semua penyakit bisa disembuhkan oleh habbatus sauda. Kalau begitu kita pilek makan aja habbatus sauda. Bisa nggak sembuh sama habbatus sauda? Kalau gitu misalnya kanker, minum aja habbatus sauda, bisa nggak sembuh? Selama ini sih belum ada, sudah dibaca penelitian medis yang kita bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan para ulama juga memahami demikian, bahwa artinya bukan semua penyakit bisa disembuhkan habbatus sauda, tapi artinya banyak penyakit. Tidak semuanya, banyak penyakit. Nah ini ini cara memahami bahasa Arab itu harus dengan kaidah, ya. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia juga ada kan contoh-contohnya, ya. Dikatakan setiap tapi maksudnya tidak semua. Wah, semua orang Jakarta itu kaya-kaya. Benar nggak semua orang Jakarta kaya? Maksudnya apa? Maksudnya banyak orang Jakarta itu kaya, tapi bukan semuanya. Itu kan gaya bahasa. Ini gaya bahasa juga yang dipakai oleh Rasulullah dalam hadis ini. Ya, Nabi mengatakan setiap bid'ah. Ternyata faktanya nanti ada bid'ah-bid'ah yang para sahabat sendiri melakukan. Coba kita kasih contohnya, ya. Jadi bid'ah itu bukan hukum, melainkan sesuatu yang baru dan belum pernah dilakukan Rasulullah SAW. Hanya sekedar itu saja, informasi bahwa ini belum dilakukan oleh Nabi, itu disebut sebagai bid'ah. Apa hukumnya? Tergantung apakah dia bertentangan dengan syariat atau tidak. Bahkan Imam Al-Aziz bin Abi Salam membagi menjadi 5 tadi. Bahkan ada bid'ah yang wajib. Apa contoh bid'ah yang wajib? Contoh misalnya mempelajari ilmu nahwu bagi ulama. Bagi seorang penafsir Al-Quran misalnya, wajib baginya mempelajari ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab. Padahal zaman Nabi nggak ada itu Nabi mewajibkan, bahkan Nabi tidak pernah belajar ilmu nahwu, nggak pernah. Karena ilmu nahwu sendiri kan belum ada di zaman Rasulullah, ya. Tapi Allah mengatakan bagi seorang mufasir, bagi seorang ulama wajib mengetahui ilmu gramatikal bahasa Arab disebut ilmu nahwu. Itu bid'ah yang wajib. Karena kalau nggak tahu ilmu nahwu, maka dia nggak bisa paham Al-Quran, nggak bisa paham hadis. Dia mempelajari ilmu usul fikih misalnya. Ilmu usul fikih itu ilmu yang baru, tidak pernah ada sama Rasulullah. Ya, tapi Allah mengatakan seorang ulama itu wajib mempelajari ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu untuk mempelajari metode bagaimana menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu yang baru, yang bid'ah, tapi bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang sunnah. Apa contoh bid'ah yang sunnah? Mendirikan sekolah, itu bid'ah, ya. Tapi bid'ah yang hukumnya sudah mendirikan sekolah, ya. Apalagi yang mengadakan pokoknya kegiatan-kegiatan yang baik, ya. Contoh
misalnya berkumpul di setiap momentum, misalnya apa? Maulid Nabi, ya kita berkumpul untuk apa? Untuk mendengar ceramah tentang sirah Rasulullah SAW, ya, atau untuk makan bersama, sedekah, ya, pada orang miskin. Baik nggak? Itu sunnah bidah yang sunnah berpahala. Ya. Ada bidah yang mubah saja. Ada bidah yang makruh, ada bidah yang haram. Ini tergantung ya apakah dia bertentangan dengan syariat, apakah dia sesuai dengan syariat. Dan itu didasarkan pada ijtihad ulama untuk menghukumi apakah sesuatu yang baru ini haram atau tidak. Jadi bidah itu bukan hukum, Pak. Jadi kalau kita nanya begini, Pak, apa hukum Maulid Nabi? Jawabannya apa? Jawabannya bukan bid'ah. Kalau dijawab Maulid Nabi itu hukumnya bid'ah, itu men sana in corpore sano, ya. Lu ke sana, gue ke sono. Ya. Artinya gak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Pertanyaannya apa hukumnya? Jawabannya bid'ah. Itu gak nyambung. Kenapa? Karena bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu cuma 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu hukum. Bid'ah itu hanya sekedar bahwa ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, itu bid'ah. Tapi hukumnya apa? Yang 5 itu tadi kemungkinannya. Nah, jadi bid'ah itu bukan hukum. Dalam pandangan mayoritas ulama, bid'ah itu bukan hukum. Dia hanya sekedar status bahwa perbuatan ini belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Hukumnya apa? Tergantung nanti dinilai oleh ulama, ya. Ada nggak yang bertentangan dengan syariat? Contoh misalnya Maulid Nabi, hukumnya apa? Ya bisa sunnah, bisa haram. Sunnah kalau isinya apa? Mendengar ceramah, ngaji, ya, sedekah, kegiatan positif. Maulid Nabi bisa haram kalau isinya apa? Kalau isinya dangdutan, joget-joget, ya. Nah, itu bisa jadi haram. Jadi tergantung dari ada nggak yang bertentangan dengan syariat. Jadi tidak otomatis haram, ya. Bid'ah itu hanya sekedar orang ini tidak pernah Rasulullah SAW. Sehingga dalam menghukumi bid'ah bisa saja para ulama itu berbeda pendapat. Ya, karena ini kan berdasarkan ijtihad para ulama. Ya. Nah, hadis kullu bid'atin dhalalah itu dipahami sebagai bid'ah yang jenis syariat. Ya. Adapun yang tidak bertentangan dengan syariat maka bukan yang dimaksud dalam hadis. Jadi kullu bid'atin itu maksudnya adalah setiap bid'ah yang bertentangan dengan agama maka dia sesat. Oke, jadi ini pemahaman mayoritas ulama dari 4 mazhab. Ya, ini yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, tapi ada kelompok ulama yang kedua. Kelompok ulama kedua ini memahami bahwa setiap bid'ah itu pasti sesat dan setiap yang sesat pasti hukumnya haram. Berarti kalau kita mendengar kata bid'ah sudah pasti hukumnya haram. Ini kelompok ulama yang kedua. Tadi kita sebut 3 tokohnya di antaranya ada Ibnu Jauzi, ada As-San'ani, ada Asy-Syaukani yang kemudian diikuti oleh banyak ulama ya Salafi di Saudi kebanyakan, ya. Bahwa setiap bid'ah itu hukumnya pasti sesat, karena sesat pasti hukumnya haram. Nah, kelompok kedua ini menolak pembagian bid'ah menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Tidak ada bid'ah yang baik, semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu hukumnya buruk dan haram. Tidak ada bid'ah yang baik. Padahal kelompok yang pertama tadi mengatakan bid'ah bisa 2 kan? Bisa baik, bisa buruk. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah, bisa baik. Maka ada 5, bisa 5 hukumnya. Ya. Nah, tapi kelompok kedua mengatakan tidak ada. Pokoknya semua bid'ah pasti hukumnya sesat. Dan setiap sesat pasti hukumnya haram, dan setiap orang yang melakukan haram konsekuensinya apa? Masuk ke neraka. Jadi berat konsekuensinya. Ya. Ini kelompok kedua yang mengatakan demikian. Jadi kelompok kedua ini berpegang pada bunyi hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat, yang dipahami secara tekstual atau apa adanya. Artinya semua bid'ah sesat tanpa pengecualian. Ya. Nah, ini unik lagi. Walaupun ulama kedua ini memahami tidak ada pengecualian dalam bid'ah, semua pasti sesat, tapi pada faktanya ulama yang masuk dalam kelompok kedua ini juga seringkali beda pendapat dalam menilai sesuatu apakah ia bid'ah atau tidak, padahal sesuatu itu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Faktanya
ulama yang dalam kelompok dua ini juga dalam internal mereka beda pendapat ketika menilai ini apakah haram atau enggak, padahal itu beda. Nah ini ada sedikit kontradiksi di dalam pemahaman mereka. Coba kita lihat ya. Nah ini juga harus kita jawab. Apakah semua yang tidak dikerjakan Nabi itu hukumnya haram? Kan ini menjadi pegangan kelompok kedua ya. Bahwa pokoknya kalau Nabi tidak pernah mengerjakan berarti hukumnya haram. Benar nggak kaidah seperti ini? Kita uji, benar nggak ya? Kalau kita lihat ayat dalam surat Al-Hasyr ayat 7, ya Allah jelas mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Manakah kaidah yang benar berdasarkan ayat tadi? Satu, A ya, yang ditinggalkan Nabi berarti haram, atau yang kedua, yang dilarang Nabi itulah yang haram. Yang paling benar. Yang haram itu apakah yang ditinggalkan Nabi atau yang dilarang sama Nabi? Kalau kita lihat ayatnya, wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah ya, apa yang Nabi larang maka tinggalkan. Berarti yang haram itu apa? Yang Nabi larang, bukan yang Nabi tidak kerjakan. Ini kaidah yang keliru ya. Kalau mengatakan kalau Nabi tidak pernah mengerjakan berarti haram, ini tidak ada kaidahnya. Tidak ada ulama usul fikih yang mengatakan demikian ya. Ini kaidah baru, ini kaidah bid'ah namanya. Kalau mengatakan bahwa setiap yang tidak pernah dikerjakan Nabi hukumnya pasti haram, karena ayat mengatakan bahwa yang haram itu yang Nabi larang, itu baru haram. Kalau Nabi tidak pernah mengerjakan, belum itu haram. Nanti kita coba kasih contoh-contohnya ya. Apa buktinya bahwa tidak setiap yang Nabi tidak kerjakan itu pasti haram? Buktinya adalah pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Karena para sahabat Nabi ternyata seringkali mengerjakan sesuatu yang Nabi tidak pernah kerjakan. Artinya mereka membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, padahal Nabi tidak pernah mengajarkan sebelumnya. Dan ternyata Nabi tidak menyalahkan. Contoh misalnya ya, Bilal bin Rabah, ya sahabat Rasulullah SAW, muazzinnya Rasulullah. Ya. Beliau itu selalu merutinkan sholat 2 rakaat setelah wudu dan 2 rakaat setelah azan. Jadi kalau habis azan, Bilal rutin sholat 2 rakaat sholat sunnah. Habis wudu rutin sholat 2 rakaat. Itu tidak pernah Nabi contohkan ke Bilal. Nabi tidak pernah ngajarin ke sahabat menabung. Itu inisiatifnya Bilal. Kalau para sahabat memahami bahwa apa yang Nabi tidak pernah kerjakan berarti haram, berani nggak Bilal mengerjakan seperti itu? Gak mungkin berani. Tapi ternyata Bilal gak nanya dulu ke Rasulullah. Langsung Nabi Bilal inisiatif kerjakan. Harusnya kan gampang aja Bilal kan tidak nanya ke Rasulullah kan sebelum mengerjakan. Nabi boleh nggak seperti ini? Ternyata Bilal nggak nanya dulu. Bilal inisiatif aja tuh salat sunnah. Habis wudu, habis azan, rutin ya. Ternyata apakah Nabi salahkan itu? Setelah Nabi tahu Bilal suka seperti itu, ternyata Nabi malah mengatakan bahwa gara-gara itulah ya, Nabi mendengar ada bunyi sendalnya Bilal itu sudah di surga ya. Dan Bilal masuk surga gara-gara itu. Itu contoh. Karena kalau para sahabat memahami bahwa kalau Nabi tidak pernah mengerjakan berarti haram, itu Bilal tidak akan berani ya berinisiatif rutin 2 rakaat habis wudu dan habis azan, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah. Yang kedua, ya, seorang sahabat Ansar itu menggabungkan surat Al-Ikhlas dan surat yang lain dalam setiap rakaat salat. Jadi ada seorang sahabat Ansar yang imam di Masjid Kuba, ya, orang Ansar. Setiap dia jadi imam, itu bacaannya dalam 1 rakaat 2 surat. Satu surat Al-Ikhlas, satu lagi surat bebas. Tapi Al-Ikhlas itu menjadi surat rutin. Tiap rakaat itu surat Al-Ikhlas masih wajib ya. Tapi 2, satu lagi nanti surat berikutnya, surat pilihan-pilihannya dia ya, surat bebas. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Nabi kalau sholat ya, itu yang kalau sholat fardu jadi imam ya. Setiap Al-Fatihah ya cuma 1 surat Nabi baca. Tapi sahabat ini di Kuba jadi imam.
dia baca suratnya itu dua, Al-Ikhlas yang wajibnya, surat kedua itu ganti-ganti. Nah ini bid'ah juga, ya bid'ah sahabat Rasulullah dan tidak pernah diajarkan Nabi, tapi ternyata dia berani melakukan itu. Berarti kalau misalnya pemahaman tadi itu setiap yang Nabi tidak pernah kerjakan berarti haram, tentu sahabat itu tidak mungkin berani melaksanakan itu karena tidak pernah dikerjakan Nabi. Tapi apakah ini terlarang? Ternyata Rasulullah SAW ya itu sempat diinterogasi sama Nabi, kenapa kamu merutinkan Al-Ikhlas setiap sholat? Apa jawaban sahabat ini? Ya Rasulullah, saya merutinkan Al-Ikhlas itu bukan karena saya gak hafal surat yang lain, bukan. Karena kan ditambah dengan surat yang lain juga, dua surat dalam satu rakaat. Lalu kenapa? Saya membaca rutin surat Al-Ikhlas dalam setiap sholat itu karena saya mencintai surat Al-Ikhlas. Karena di dalamnya ada tauhid dan seterusnya. Maka kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalaka jannah. Cintamu pada surat Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi malah yang memuji sahabat tersebut. Ya, nah ini contoh ya. Pembuktian bahwa tidak semua yang Nabi tidak pernah kerjakan itu pasti haram. Karena ini pemahaman sahabat kan begitu ternyata faktanya ya. Yang ketiga contoh yang lain. Itu para sahabat banyak yang melaksanakan doa, yang berdoa bahkan dalam sholat, ya, doa-doa dalam sholat itu yang tidak pernah Nabi ajarkan doanya. Mereka bikin sendiri doanya. Ya misalnya Umar bin Khattab itu bikin doa kunut sendiri. Ya doa kunut sendiri ya. Yang kalau kita kan Allahumma inna fi man hadain. Nah, Umar itu punya doa sendiri di dalam kunutnya. Saya nggak hafal doanya, tapi beliau punya lafaz yang berbeda dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika haji kan ketika tawaf itu talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, itu kan diajarkan Nabi. Ternyata sahabat Nabi khulafaur rasyidin itu punya lafaz yang berbeda-beda, ditambahin ada lafaz tambahan gitu. Ya. Atau banyaklah doa-doa yang kemudian para sahabat Nabi itu melaksanakan itu dan ternyata ya tidak merasa itu suatu bid'ah yang haram selama doanya tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian misalnya Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah orang yang tersengat kalajengking dengan Al-Fatihah. Padahal Nabi tidak pernah ngajarin, Nabi tidak pernah mencontohkan. Kalau ada orang tersengat kalajengking baca Al-Fatihah itu tidak ada tuh. Nabi pernah mencontohkan. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat Nabi ketika ada satu kepala suku ya yang tersengat kalajengking kemudian minta tolong ke sahabat Nabi yang lewat waktu itu. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian berinisiatif untuk membacakan Al-Fatihah, ditiupkan ke anggota tubuh yang sangat kalajengking itu. Ternyata sembuh. Akhirnya dikasih hadiah seekor kambing sama kepala suku itu. Nah, kemudian diterima, ditanya ke Rasulullah, saya tadi meruqyah orang pakai Al-Fatihah, kemudian dikasih hadiah kambing, bolehkah saya makan kambingnya? Kata Nabi apa? Boleh, tapi saya minta juga dong kata Nabi gitu. Tapi minta bagian juga. Artinya ya itu suatu hal yang berarti boleh gitu kan. Padahal meruqyah dengan Al-Fatihah tidak pernah Nabi ajarkan sebelumnya kepada sahabat manapun. Ini murni inisiatifnya Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi sampai bilang begini, dari mana kamu tahu baca Al-Fatihah bisa menyembuhkan? Ya saya nggak tahu, saya yang tebak aja kita bisa lebih. Ternyata sembuh. Kan? Nah ini bukti bahwa para sahabat Rasulullah SAW tidak memahami bahwa kalau Nabi tidak pernah mengerjakan itu berarti haram, ya. Karena mereka juga mengerjakan sesuatu yang berdasarkan inisiatif mereka. Tapi ternyata di luar apa yang Nabi benarkan seperti 4 hal ini, ternyata ada juga yang para sahabat Nabi itu mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi, tapi Nabi larang. Ya, ini contoh yang bid'ah yang sayyi'ahnya. Oh ini bid'ah yang hasanah ya, bid'ah yang baik. Karena Nabi memuji dan Nabi menyetujui ya perbuatan para sahabat meskipun tidak ada contoh sebelumnya. Tapi di dalam kasus yang lain ada sahabat yang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi dan Nabi menyalahkan itu, Nabi menegur. Ya, contoh. Misalnya ada sahabat namanya Abu Israil, ini bukan orang Yahudi ya, ini Abu Israil sahabat Rasulullah ya. Dia pernah bernazar untuk berdiri di bawah matahari, ya, berjemur di bawah matahari dan tidak akan duduk, jadi
terus ya, tidak berbicara dan berpuasa sepanjang hari. Ya, dia punya nadar seperti itu. Jadi kalau mungkin dia di kampung hajatnya, pokoknya dia bernadar akan sepanjang hari berjemur di bawah matahari dan tidak duduk, tidak berbicara dan berpuasa sepanjang hari. Itu tidak pernah Nabi ajarkan. Sahabat ini inisiatif. Tapi kemudian Rasulullah SAW melarang, jangan. Ya. Kalau puasa silakan, tapi kalau berjemur di bawah matahari kata Nabi jangan. Batalkan nazar itu. Ya. Nah, ini contoh bidah yang dilarang sama Nabi. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena syariat tidak membolehkan orang menyiksa diri. Tidak boleh. Nazar, walaupun dia nazar. Nazar itu hanya dalam hal yang ibadah sunnah. Nazar puasa boleh, nazar sedekah boleh. Tapi kalau nazar berjemur di bawah matahari sepanjang hari itu kan menyiksa diri, tidak boleh. Nah, maka Nabi larang itu. Ya. Lain aja dengan yang tadi kan, kalau itu tidak ada pertentangan syariat. Atau contoh yang kedua misalnya pernyataan 3 sahabat di hadapan Rasulullah, ada 3 orang sahabat datang ke Nabi. Mereka ingin menunjukkan kualitas ibadah mereka. Ya Rasulullah, yang satu mengatakan saya pokoknya akan sholat malam selamanya dan tidak tidur sepanjang malam. Yang kedua mengatakan ya Rasulullah, saya akan puasa sepanjang tahun. Pokoknya setiap tahun, setiap hari saya akan puasa sepanjang tahun. Yang ketiga mengatakan ya Rasulullah, saya tidak akan menikah selamanya, saya fokus ibadah. Ya. Ingin menandingi pahala yang kau dapatkan. Nah ini bid'ah kan, tapi tidak berbatas. Apa kata Nabi? Aku ini orang yang paling bertakwa. Aku ini orang yang paling takut sama Allah kata Nabi. Tapi aku sholat malam, aku tidur, tidak sepanjang malam sholat malam. Aku puasa dan aku berbuka, tidak setiap hari sepanjang tahun Nabi berpuasa. Dan aku menikahi para wanita kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi menegur, menyalahkan, mengingkari ya perbuatan 3 sahabat ini. Ya. Jadi ini bid'ah yang dilarang. Karena sama ini juga terlalu berlebihan dalam agama boleh. Ini bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang tidak boleh. Ya. Misalnya yang contoh yang lain misalnya Mu'adz bin Jabal yang ingin bersujud kepada Nabi karena mencontoh orang-orang Nasrani ini. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal ke Syam, diutus sama Rasulullah ke Syam. Syam itu kan dulu dikuasai oleh Bizantium Romawi, ya, agamanya Nasrani. Ketika Mu'adz bin Jabal datang ke Syam, dia melihat orang-orang Nasrani itu sujud ke pendeta-pendeta mereka. Sama Mu'adz penasaran, kenapa kalian sujud ke pendeta kalian? Jadi bentuk penghormatan kami kepada pendeta kami, kata orang Nasrani. Kata Mu'adz, kalau begitu saya lebih berhak untuk menghormati Nabi dengan cara sujud. Apa kata Nabi? Ya, Nabi melarang Mu'adz begitu. Jangan Pak, ya. Sujud itu hanya untuk Allah. Sujud kepada Rasul tidak boleh. Contoh bid'ah ya, Nabi larang. Ya. Apa yang diambil dari 2 hal ini? Ada sesuatu yang para sahabat lakukan, bid'ah para sahabat, dan Nabi ternyata bolehkan. Ada bid'ah yang beberapa sahabat yang lain ternyata Nabi larang. Berarti bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang boleh, bahkan berpahala, bahkan Allah mengatakan bisa masuk surga gara-gara itu. Nah ini bukti bahwa tidak semua bid'ah itu hukumnya haram. Sebagian sahabat melakukan bid'ah dipuji sama Nabi bahkan masuk surga gara-gara itu. Sebagian sahabat lain itu dilarang sama Nabi gara-gara melakukan suatu hal yang tidak perlu dilakukan Rasulullah SAW. Ini kajian yang lebih mendalam tentang bid'ah itu harus kita pahami bagaimana para sahabat memahami konsep bid'ah itu sendiri. Baik, itu kan di masa hidup Rasulullah. Setelah Nabi wafat juga ada juga sahabat Nabi kemudian melakukan hal-hal yang baru yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Padahal mereka sahabat Nabi. Harusnya kalau Nabi tidak melakukan kemudian otomatis haram, para sahabat tidak begitu berani. Contoh apa misalnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah setelah Nabi wafat, ya, di masa itu, di masa pemerintahan beliau banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Ada perang yang namanya perang melawan orang-orang murtad. Itu banyak orang hafid Quran guguran. Sehingga Umar itu gelisah. Umar punya usul kepada Abu Bakar. Ini kalau kita biarkan Al-Quran tidak kita kumpulkan, ya, ini Al-Quran lama-lama akan punah. Kalau kita hanya mengandalkan hafalan orang hafid ini, karena mereka banyak berguguran di dalam perang. Maka Umar mengusulkan, gimana kalau kita kumpul Al-Quran? Karena Al-Quran waktu itu masih tercecer, ya, itu tidak terkumpul dalam satu mushaf seperti yang kita baca sekarang ini. Dulu itu masih tercecer, ya. Ada di beberapa rumah, ada di kulit-kulit hewan,
Nah, Umar punya inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi Abu Bakar pada awalnya menolak. Apa alasan Abu Bakar menolak? Wahai Umar, ya, hati-hati ini bid'ah kata Abu Bakar ya. Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi tidak pernah menyuruh untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi Abu Bakar pada awalnya menganggap ini bid'ah yang terbaik. Tapi setelah kemudian dimusyawarahkan dengan sahabat-sahabat yang lain, Umar kemudian mencoba memahamkan Abu Bakar apa pentingnya mengumpulkan Al-Quran, bagaimana kemudian maslahatannya, ya, madaratnya kalau tidak dikumpulkan, terusnya. Maka akhirnya Abu Bakar setuju dengan pendapatnya Umar. Akhirnya Abu Bakar menyuruh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena tadi Abu Bakar sempat gelisah, sempat galau ya, karena dianggap ini bid'ah, dianggap ini tidak perlu dilakukan Nabi. Tapi pada akhirnya Abu Bakar melakukan itu. Setelah dimusyawarahkan dengan Umar kemudian membujuk Abu Bakar bahwa ini kalau tidak dilakukan, Al-Quran lama-lama akan musnah. Nah, ini contoh bahwa para sahabat sendiri pernah melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan Nabi, dan pada awalnya Abu Bakar berat karena dianggap ini bid'ah. Pada akhirnya dilakukan juga berdasarkan pertimbangan tadi, ya. Yang kedua misalnya, ini bid'ahnya Umar. Kalau tadi bid'ahnya Abu Bakar, sekarang bid'ahnya Umar. Apa bid'ahnya Umar? Yang populer ya, yaitu melaksanakan salat tarawih berjamaah sepanjang bulan Ramadan. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah sengaja mengumpulkan sahabat untuk berjamaah salat tarawih, tidak pernah. Setiap Nabi salat tarawih itu sendirian. Ya, pernah berjamaah tapi itu tidak sengaja. Itu gara-gara para sahabat ikut di belakang Rasulullah. Padahal di awal Nabi tidak pernah ngajak. Nabi itu salat sendirian di masjid Nabawi itu. Itu pun cuma 3 malam. Di malam berikutnya Nabi hanya sholat di rumah saja. Ya, nggak pernah berjamaah dengan para sahabat. Tapi di masa Umar punya inisiatif untuk mengumpulkan para sahabat, ya, berjamaah rutin tiap malam bulan Ramadan salat tarawih 20 rakaat. Itu bid'ahnya ada 2. Pertama, bid'ahnya itu adalah sengaja mengumpulkan sahabat berjamaah sepanjang bulan Ramadan, dan itu menolak Nabi. Yang kedua, menentukan jumlah rakaatnya 20. Padahal Nabi tidak pernah menentukan 20 rakaat. Ini bid'ah banget ini ya. Kenapa kata Umar? Nikmatil bid'atu hadza. Inilah sebaik-baiknya bid'ah, kata Umar. Umar mengatakan inilah sebaik-baiknya bid'ah. Katanya bid'ah itu semuanya sesat. Tapi kalau Umar memahami enggak begitu ternyata. Umar memahami bahwa ini bid'ah yang baik. Ya. Tidak ada bertentangan dengan syariat. Nabi tidak pernah membatasi jumlah rakaat tarawih. Berapa pun silakan. Tapi Umar punya inisiatif 20 aja. Tapi itu dianggap jumlah rakaat yang tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak, 20 cukup. Tapi masa Umar pernah berkembang kan, pernah juga 8, pernah 20, pernah bahkan 40. Tapi pada akhirnya Umar pilih 20 rakaat karena itu dianggap tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, sedang-sedang saja. Ya. Nah, tapi itu tidak bertentangan dengan syariat karena Nabi tidak pernah membatasi jumlah rakaat tarawih. Beda dengan sholat waktu. Kalau sholat waktu sudah ada batasannya. Tidak boleh kita misalnya nambahin sholat zuhur jadi 5 rakaat, tidak boleh. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan syariat. Karena Rasulullah sudah membatasi itu. Tapi kalau jumlah rakaat sholat tarawih Nabi tidak pernah membatasi. Berapapun ya tidak ada batasannya. Mau 20 silakan, mau 8 silakan, mau cuma 20 silakan. Boleh. Sekali-kali kita cobain kan. Kita jamaah di masjid sholat tarawih 2 rakaat kita pulang. Boleh nggak? Boleh. Paling nanti ya kalau ada saudara itu jadi tersangka utamanya yang duluan biasanya dituduh nyolong saudara. Tapi secara hukum boleh nggak? Boleh, karena tidak pernah batasi. Adapun Umar memilih 20 itu bukan sebagai sebuah batasan yang baku. Ya, itu hanya sebatas istihadnya Umar bahwa ini dianggap 2 rakaat yang ideal, 20 rakaat, tidak terlalu sedikit, terlalu banyak. Mau 8 silakan, mau 36 silakan. Tapi kalau misalnya sesuatu yang dibatasi dalam syariat, ada batasan bakunya, itu tidak boleh dilanggar, itu bertentangan dengan syariat. Ya, sholat subuh misalnya tambah jadi 3 rakaat atau 4 rakaat, itu bid'ah yang haram, itu jelas, kita bakal bertentangan dengan syariat yang membatasi di dalam masalah subuh. Jadi banyak ya bid'ah sahabat Rasulullah SAW yang kemudian ternyata dilakukan dan tidak ada sahabat lain yang menyalahkan itu. Ya. Tidak ada misalnya Utsman, ya, zaman Utsman itu nambah azan Jumat jadi 2 kali. Padahal di masa Rasulullah azan Jumat cuma sekali. Ya, azan untuk salat Jumat ya. Di masa Utsman ketika umat Islam makin banyak, makin luas kota Madinah itu, ya,
di pasar itu makin banyak orang, sehingga kalau misalnya cuma sekali azannya, boleh jadi yang di pasar belum sempat dengar azan itu, kemudian mereka tak sempat pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Akhirnya inisiatif Sayyidina Utsman itu kemudian melaksanakan azan 2 kali ketika sholat Jumat. Azan pertama itu di pasar untuk sebagai warning ya, lampu kuning bagi orang di pasar bersiap supaya siap-siap pulang ke rumah, mandi dulu, kemudian berangkat ke masjid. Lalu azan kedua itu menunjukkan nanti khatib naik mimbar ya. Nah, itu di masa Utsman beberapa yang pernah dilakukan, dan di zaman Nabi tidak pernah, di zaman Abu Bakar tidak pernah, di zaman Umar tidak pernah. Baru di masa Utsman ditambah jadi 2 azan. Dan tidak ada sahabat yang lain yang kemudian menyalahkan itu. Ya, semua menerima. Artinya ini bukan tidak dianggap suatu hal yang bertentangan dengan syariat. Dan itu ada maksudnya kan, supaya tadi memberikan peringatan kepada orang-orang di pasar supaya mereka siap-siap. Nah, kalau sekarang memang sih sudah ada speaker ya sebetulnya, tapi ya tetap ulama juga mengatakan ya nggak masalah melaksanakan azan 2 kali. Walaupun sekarang sudah ada speaker ya seperti beduk gitu kan. Apa yang sekarang pakai beduk baru ada speaker? Ya nggak masalah juga gitu ya. Ini bentuk melestarikan tradisi aja gitu kan. Padahal nggak dipakai juga sih, cuma pajangan doang gitu ya. Karena sudah ada speaker. Kalau di kan beduk ini kan fungsional gitu ya. Karena belum ada speaker, sehingga lebih kencang kalau pakai beduk misalnya. Nah, beduk juga itu bid'ah juga, tapi bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah, karena tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian misalnya para sahabat Nabi itu suka membaca surat Al-Asr ketika berpisah. Jadi kalau bertemu, ada pertemuan, nah ketika mau berpisah ya membaca surat Al-Asr. Wal-asr inna al-insana lafi khusr, rasulnya itu ya. Itu bid'ah dan Nabi tidak melakukan itu. Tapi dianggap baik karena dalam surat Al-Asr itu ada perintah untuk saling menasehati dalam kesabaran dan salat ya, atau sawabil haqi atau sawabil sholat ya. Saling berwasiat, berpesan, menasehati dalam kebenaran dan kesabaran ya. Itu kan maknanya baik, sehingga dibacakan setiap akhir pertemuan para sahabat Rasulullah SAW, dan tidak pernah ada contoh sebelumnya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi itu dianggap suatu hal yang baik, dan tidak pernah ada sahabat yang menyalahkan dan protes pada hal seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin ramai gitu ya. Kalau sekarang wah bid'ah nggak boleh, ya sesat. Jadi sahabat santai-santai aja, nggak ada sahabat Nabi yang iseng atau usil mengatakan ini bid'ah, ini sesat ya. Padahal tidak pernah ada contoh di masa Rasulullah SAW. Para sahabat nggak begitu. Para sahabat santai-santai aja, sepakat, tidak ada protes ya. Misalnya Abu Mas'ud merutinkan ceramah, memberikan nasihat setiap hari Kamis. Jadi kalau sekarang kita tiap hari Ahad, hari Sabtu ya, Abu Mas'ud hari Kamis bikin kajian seperti itu, bikin ceramah yang menasihati orang itu setiap hari Kamis. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan itu bid'ah. Tapi bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Buktinya para sahabat itu sendiri melakukan hal tersebut. Jadi kira-kira begitu. Kita Allah ini sebetulnya masih banyak bahasan tentang bid'ah ini. Satu lagi mungkin sebagai contoh ya, bahwa ternyata para ulama yang memahami bid'ah itu sesat, semua bid'ah itu sesat, ternyata mereka beda-beda di dalam memahami satu bid'ah. Ya, contoh misalnya ini tadi ya, apa hukum mihrab masjid? Ini soal uang subi milioner ya. Apa hukum mihrab masjid? A bid'ah, B tidak bid'ah, C bisa jadi bid'ah, D semua salah. Apa hukumnya? Ternyata para ulama yang pro terhadap semua bid'ah itu sesat, faktanya mereka juga beda pendapat. Kalau Syekh Al-Albani itu tegas mengatakan bid'ah, tidak boleh masjid itu ada mihrab, harus rata tempatnya. Jadi ini hilangin, mihrab hilangin. Kenapa? Bid'ah sesat. Syekh Al-Albani tegas mengatakan ini. Tapi ternyata ulama yang satu mazhab dengan Al-Albani, Syekh Al-Albani itu, ulama Saudi yang salafi itu juga ada mengatakan boleh. Contohnya misalnya Ibnu Utsaimin itu mengatakan mihrab itu punya boleh, bukan bid'ah yang sesat. Padahal jelas tidak ada contoh di masa Rasulullah SAW. Tapi di antara mereka sendiri kadang-kadang tidak konsisten. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan enggak. Ya. Contoh misalnya menggunakan tasbih ya, pakai tasbih ketika zikir itu punya apa? Boleh apa enggak? Di antara ulama yang mengatakan semua bid'ah besar, ternyata mereka juga tidak pendapat. Kalau fatwanya Syekh Al-Albani pakai tasbih itu punya bid'ah, nggak boleh. Harus pakai jari kalau mau zikir gitu ya. Syekh Al-Albani nggak boleh. Tapi ternyata ulama yang satu mazhab dengan beliau, misalnya Syekh bin Baz mengatakan boleh. Padahal tasbih tidak pernah ada contoh di masa Rasulullah SAW.
Kita kalau ada kan di masjid di dalamnya ya, muazzinnya kan azannya di dalam masjid, pakai speaker. Di masa Rasulullah itu bilang kalau azan bukan dalam masjid, di mana? Di atas, di atas supaya kedengaran sama orang. Nah ini ada fatwa dari Syekh Al-Albani mengatakan azan dalam masjid itu punya bid'ah, nggak boleh. Syekh Al-Albani. Jadi kalau mau azan di mana? Di menara. Jadi masjid itu harus ada menaranya di atas. Ini fatwa Syekh Al-Albani, unik ya. Beliau ini paling konsisten mengatakan semua itu sesat. Ya, Syekh Al-Albani ini ya. Kemudian misalnya apa lagi contoh? Hukum sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Ini juga Syekh Al-Albani mengatakan bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh lebih dari 11 rakaat. Padahal dalam rakaat sepakat tidak ada 5 rakaat yang ditentukan dalam sholat tarawih. Mau 20 silakan, 8 rakaat silakan. Tapi saya Al-Albani lagi-lagi mengatakan bahwa tidak boleh sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, itu bid'ah. Apalagi contohnya misalnya nih terakhir ya, baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan itu hukumnya haram, nggak boleh, bid'ah. Karena contohnya adalah baca Bismillah, nggak pakai Ar-Rahmanirrahim. Jadi kalau tambahin jadi Bismillahirrahmanirrahim itu sesat, bid'ah. Ini fatwa siapa? Fatwa Syekh Al-Albani lagi. Beliau paling konsisten dalam memahami bahwa semua bid'ah itu sesat. Kalau kita justru kan itu lebih sempurna kan, tambahin Ar-Rahmanirrahim itu lebih sempurna karena menambah 2 sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti ketika Nabi membacanya cuma Bismillah berarti nggak boleh kita tambahin, bukan berarti seperti itu. Justru itu lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi. Tapi Al-Albani nggak mengatakan demikian. Pemahamannya nggak begitu. Pokoknya ya kalau Nabi bilang melaksanakan yang A ya harus A. Kalau tambahin jadi B, C, walaupun itu tidak bertentangan dengan syariat. Baik, saya kira itu bagaimana cara memahami bid'ah dalam agama. Intinya adalah bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Hukumnya apa? Tergantung apakah dia bertentangan dengan syariat atau tidak. Contoh tadi misalnya merayakan Maulid Nabi, ya itu memang tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi kalau isinya baik, tidak bertentangan dengan syariat, ngaji, ya, atau misalnya mendengarkan ceramah, atau kita baca Quran, atau kita misalnya sedekah, ya maka gak ada masalah. Ya. Kayak kita misalnya bahkan di Saudi sendiri yang memfatwakan Maulid Nabi itu punya bid'ah, mereka merayakan memperingati wafatnya ulama mereka. Jadi ada tuh hari peringatan wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu ulamanya mereka, itu diperingati. Jadi memperingati ulama mereka itu boleh, tapi memperingati wafatnya Rasulullah tidak boleh. Itu kan fatwa yang tidak konsisten. Ya. Jadi itu dalam pandangan jumhur ulama bahwa bid'ah itu bukan hukum, hukumnya bisa lipat tergantung bagaimana isi dari aktivitasnya, ya, apakah bertahan saya atau tidak. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin kalau ada yang bertanya satu atau dua silakan. Tidak ada ya? Ada? Ya, silakan. Terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz. Bagaimana meminimais pelaksanaan atau munculnya bid'ah yang haram ini atau yang sesat. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk meminimais muncul pelaksanaan bid'ah yang sesat ini? Terima kasih. Ya, tentu kita harus memahami dasar-dasar agama yang penting ya. Jadi bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang sesat itu kan bid'ah yang memang dalam hal yang urusannya itu pokok-pokok dalam agama. Makanya ulama zaman dulu itu menyebut ahli bid'ah itu siapa? Yang disebut dengan ahli bid'ah itu siapa? Misalnya orang-orang Syiah, ya, orang-orang yang akidahnya itu bermasalah, itu orang ahli bid'ah. Bukan orang yang beda dalam masalah subuh, bukan orang yang Maulid Nabi, bukan. Itu nggak disebut ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu zaman dulu ulama itu menyebut ditujukan kepada orang-orang yang akidahnya sesat, akidahnya itu ya bermasalah, kayak orang Syiah, orang Mu'tazilah, orang Qadariyah, itu baru kemudian disebut sebagai ahli bid'ah. Itu jadi istilah ahli bid'ah itu zaman dulu itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang akidahnya bermasalah.
Nah kalau sekarang diperluas kan, ahli bidah itu adalah orang yang dalam fikih beda pendapat itu sebuah ahli bidah itu. Padahal itu masalah fikih yang itu ulama juga beda pendapat. Misalnya orang yang bunuh subuh itu ahli bidah itu. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah ngomong dia bermazhab dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bunuh subuh itu tidak ada sunnahnya. Berarti orang yang orang yang masalah bunuh subuh ya itu disebut sebagai ahli bid'ah. Padahal Imam Abu Hanifah sendiri yang mengatakan bunuh subuh itu hukumnya bid'ah tidak pernah menyebut orang yang bunuh subuh itu sebagai ahli bid'ah, tidak pernah. Karena sebutan ahli bid'ah di zaman itu ya itu ditujukan biasanya kepada orang-orang yang akidahnya bermasalah. Orang Syiah, orang tadi Mu'tazilah, orang Qadariyah, Jahmiyah ya. Itu baru sebenarnya. Jadi bid'ah itu sebetulnya yang perlu kita waspadai dulu ketika menyangkut hal-hal yang sifatnya prinsip dalam agama ya. Misalnya tadi aturan-aturan ibadah yang sudah baku ketentuannya itu tentu tidak boleh berubah-ubah ya. Seperti jumlah rakaat sholat. Ya, itu caranya dengan apa? Caranya kita pahami fikih sholat supaya kita melakukan bid'ah dalam sholat ya. Contoh dalam haji misalnya tawaf itu kan di Ka'bah. Boleh nggak kita bikin tawafnya di Monas misalnya? Ya nggak boleh, itu bid'ah itu ya. Karena Nabi menyuruh tawafnya di Ka'bah bukan di Monas, bukan tempat lain ya. Jadi caranya tentu dengan kita memahami gitu ya, memahami dan membedakan mana pokok-pokok agama yang tidak boleh dirubah-ubah, mana detail-detail ibadah yang ini bisa berubah, bisa ditambah dan seterusnya ya. Nah ini yang perlu kita pahami dengan cara apa ya? Dengan cara kita terus belajar. Insya Allah dengan kita mengaji ya, wawasan kita akan terus bertambah sehingga kita akan lebih bijak dalam memahami mana bid'ah yang memang ini tidak boleh, mana bid'ah yang ini dalam ranah masih dibolehkan dalam tidak bertentangan dengan syariat Islam. Saya kira ini. Ada lagi? Cukup ya? Kalau kita bertanya lagi, oh ya silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ada dua ya. Yang pertama, kalau kita misalnya mau masuk masjid, lebih utama mana sholat sunnah dulu atau sholat tahiyatul masjid ya. Jadi ada ibadah yang bisa digabung niatnya, satu ibadah dengan dua niat yang berbeda. Ada yang tidak bisa digabung. Gitu. Kalau sholat tahiyatul masjid itu sholat sebetulnya yang tidak ada jenis yang spesifik. Karena Nabi itu mengatakan pokoknya kalau kamu masuk masjid sebelum duduk sholat itu 2 rakaat kata Nabi. Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Dan 2 rakaat itu terserah. Nabi tidak pernah menentukan sholat 2 rakaat itu apa. Mau sholat sunnah dulu boleh, mau sholat duha boleh, mau sholat qobliyah juga boleh. Ketika sholat 2 rakaat sebelum duduk maka dianggap sebagai tahiyatul masjid. Meskipun niatnya misalnya qobliyah, ya meskipun niatnya sholat wudu, ya. Jadi misalnya begini. Kita bandingkan dengan sholat qobliyah misalnya. Kalau kita masuk masjid, ya, waktu cuma cukup buat sholat 2 rakaat sebelum qomat gitu ya. Yang mana kita dahulukan? Sholat tahiyatul masjid dulu, mending sholat tahiyatul masjid, atau mending kita niatnya qobliyah zuhur, mending mana? Mending qobliyah. Kenapa? Karena kalau kita sholat niatnya qobliyah zuhur, dapat juga tahiyatul masjidnya. Tapi kalau sebaliknya kalau kita cuma niat tahiyatul masjid, kita nggak dapat qobliyah zuhur. Karena tahiyatul masjid itu adalah sholat yang tidak ada jenis spesifiknya. Pokoknya kita sholat 2 rakaat saja sebelum duduk di masjid itu. Sholat sunnahnya apa terserah. Mau sholat sunnah dulu boleh, mau qobliyah juga boleh. Kira-kira begitu Bu ya. Tapi dipisah lebih baik. Kalau ada waktu yang lapang, dia enak tahiyatul masjid sendiri misalnya. Nanti habis itu sholat qobliyah sendiri itu lebih afdal lagi. Tapi kalau cuma punya waktu 2 rakaat doang, jangan kita niatkan sholat sunnah yang lain selain tahiyatul masjid ya, sholat qobliyah atau sholat sunnah wudu boleh. Kira-kira begitu ya. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh iya, qobliyah zuhur boleh nggak dipotong ya?
kalau nggak sempat kita ganti setelah zuhur, boleh nggak? Gitu ya, ya. Hukumnya boleh. Jadi sholat sunnah rawatib itu boleh diqadha kalau lupa atau kalau nggak sempat. Apa namanya Rasulullah SAW itu pernah mengqadha qabliyah zuhur setelah asar. Jadi Nabi itu setelah ba'diyah zuhur ya. Jadi setelah zuhur kan biasanya sholat 2 rakaat Rasulullah seperti itu ya. Waktu itu Nabi nggak sempat karena banyak tamu yang datang ke Rasulullah waktu itu, sehingga Nabi nggak sempat sholat ba'diyah zuhur. Maka setelah asar Nabi qadha. Tapi sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Padahal sholat asar itu kan waktu yang terlarang kan. Tapi untuk sholat sunnah, untuk qadha sholat sunnah itu dibolehkan. Yang dilarang itu adalah kalau sholat sunnah mutlak ya. Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya itu nggak boleh setelah asar. Tapi kalau qadha boleh. Atau kalau sholat sunnah yang ada sebabnya boleh. Misalnya sholat jenazah pada asar boleh. Atau sholat gerhana ada sebabnya itu kan. Pada asar boleh ya. Dan seterusnya. Tapi termasuk sholat qadha sunnah. Jadi boleh ya. Jadi Nabi itu sholat sunnahnya di qadha ya, apalagi sholat fardu. Kalau kita kadang-kadang sholat fardu aja lupa ya udah kita nggak pernah di qadha, karena sholat wajib ya. Nabi itu padahal sholat sunnahnya di qadha. Jadi boleh. Baik, kalau tidak ada lagi mari kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.